jauh-jauh. Malas aku SD. Nah, kami yuk. Yuk. Televisi. Yang SMA ada kan? Ah, SMA ada. Saya. Yang Begitu. ikut di Pemuda Pancasila. Lalu ada yang baju biru, mungkin kalau sering lihat TV mungkin Om Fajar. Beliau juga sebenarnya aktivis dulunya. Beliau sekarang masih sibuk di FKPBI, bisa ketemu FKPBI. Lalu teman-teman lain sudah sering ketemu secara pribadi, ya kan? Lalu teman-teman dulu Mas Tommy dengan Gus Aksus dan peta ya, pejuang tanpa akhir. Lalu Mas Takwa sibuk dengan Taruna Nusantara yang dulu dibentuk oleh Pak Bedi Gudani. Beliau angkatan kedua. Mas Dono angkatan kedua, sama-sama angkatan kedua. Beliau ini ada alumninya ya, yang punya organisasinya juga. Dan ini juga titipan dari almarhum Pak Teddy Rusdi. Artinya untuk kita berpikir apa kisah yang kita langsung bagikan kepada bangsa dan negara ini. Nah, ini tempatnya tentunya sporadis semua, ya Pak Darwin bicara sendiri sebentar, lalu di University, Mas Bidi juga sibuk di API, gerak API ya. Pertama kajian Pancasila sudah banyak, di sini juga banyak. Mas Tobi punya kajian, Mas Ali punya kajian, Mas Bidi juga punya kajian. Pak, konsistensi kita setelah merdeka itu, siapa yang menyampaikan? Kita dikumpulkan, sebenarnya bukan hanya kita ya, tapi juga Pak, sejak zaman India itu cari emas kita. Begitu juga India, kalian melihat India bisa masuk, ini dari mana emasnya? Dari Indonesia. Masuklah yang namanya Cina, jadinya Hindu, jadinya Buddha. Kalau kata Bung Karno, kalau kita Hindu jangan kayak India, kalau kita Buddha dan kayak Cina. Islam dan kayak artinya adalah bangsa terakhir yang akan memperbaiki dunia ini. Setelah itu dimulai. Kalau kita baca sekarang Nabi, banyaklah cerita tentang Indonesia, bangsa yang akan datang itu kan. Kalau Cina ini baru rising, baru naik. Jadi saya pernah di kampungnya Supring ini di pulau, namanya ada pulau. Tapi sesungguhnya perang itu sudah terjadi. Dan kita sudah kalah. Kapan mulainya itu terjadi? Bolehlah saya katakan mungkin 20 tahun yang lalu lah, kurang lebih ini. Dan di situ saya merasa orang tua kita pada saat itu mungkin, dan juga mungkin senior-senior mungkin lupa bahwa sekitar 30 tahunan yang lalu janjinya adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Jadi salahnya adalah karena Pancasila dan UUD
Sungguh saya tidak menyangka pada saat itu, walaupun saya dengar selentingan-selentingan bahwa itu ada kemungkinan ke arah situ, tapi betul-betul saya tidak menyangka bahwa ternyata Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata diganti. Ada istilah bahasa Inggris yang lebih cocok untuk itu, undermine. Jadi dia tetap ada. Sampai hari ini lambang Garuda Pancasila masih menghiasi banyak ruangan resmi, ruangan adik-adik kita di kelas-kelas, ruangan-ruangan kantor. Undang-Undang Dasar 1945 sampai hari ini namanya saja masih begitu. Jadi ada. Tapi itulah ciri dari peraturan syarat tadi, yang kena adalah bawah sadar kita. Itu sungguh tidak menyangka saya bahwa bukannya kembali kepada Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, Pancasila dan UUD 45-nya diganti tepat di depan mata. Tidak dengan cara mencopot simbol-simbolnya, tapi secara perlahan mengganti substansi. Dan teman-teman, itu namanya Anda sudah hebat ya, sampai semua negara bisa menetapkan Pancasila dalam kehidupan sosial umum ya, tetapi dalam kehidupan sosial sebagai bangsa. Nah, kita harus tonjolkan kita ini punya yang namanya kehidupan berbangsa. Nah, dari sekolah pada Winong Putra Pembebas Bangsa. oh, ada Dulu saya tahun 84. Dulu saya agak eksis. boleh saja mau ekstrim apa yang penting itu namanya dinamis. Bukan orang yang mati, yang beku tidak. Beliau kritis. Cuma ekstrim itu kalau ini satu spektrum, batas kanan, batas yang paling pol, batas kiri paling pol. Nah ini biasanya sudah diambil pol-polan, ada risiko ya. Tapi sebetulnya manusia jangan ekstrim. Kalau ekstrim nanti kita tidak maksimal, kurang luas. Baik ya, teman-teman. Nanti biar Pak Bis Menteri.